Selamat pagi Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan untuk acara wawancara. Terutama di sini Pak ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Menurut pendapat Bapak, diantaranya kasus apa aja yang pernah terjadi dan dialami sama Bapak di sekolah Pak? Ya, terima kasih Pak Kris sebelumnya atas waktunya. Kalau buat cerita masalah kasus, sebetulnya banyak sekali kasusnya. Iya. Kalau dihitung banyak ya. Iya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini beberapa kasus yang terjadi di sekolah kita ini bisa tertangani dengan baik. Iya. Misalnya kasus yang baru-baru ini terjadi, ada seorang guru. Kalau saya perhatikan dari segi kedisiplinannya kurang, misalnya datang ke sekolah terlambat, terus pulang lebih awal, diperhatikan beberapa kali dan di absensi itu saya perhatikan memang kejadian ini terus berulang dan ini sepertinya menjadi kebiasaan. Iya. Ketika bel sudah berbunyi pukul 7, yang bersangkutan belum lagi. Saya lihat di kelas belum ada siapa-siapa. Efeknya kan anak-anak jadi berkeliaran. Tapi di satu sisi yang bersangkutan ini punya nilai kelebihan. Kelebihannya apa? Misalnya ketika saya bertugas, dia selalu cepat mengerjakan, terus bisa diajak kerjasama dan ada nilai positif lah dari segi loyalitas. Mungkin kalau saya bisa simpulkan untuk kasusnya ini berkaitan dengan kedisiplinan melawan kesetiaan yang bersangkutan sebagai guru terhadap saya sebagai pimpinan. Berarti itu Bapak juga ada dilema ya Pak? Ada dilema jelas. Ketika saya mau melaksanakan penegakan aturan disiplin, saya ada pertimbangan lain. Ini guru ini sisi positifnya kelebihannya adalah pada atasan dia sangat loyalitas. Ini menjadi benturan bagi saya dilema. Bagaimana caranya supaya kedisiplinnya meningkat, kemudian yang bersangkutan tidak merasa tersinggung atau merasa ada perlakuan yang tidak baik dari saya kepada yang bersangkutan. Ya, lalu Pak, untuk itu merupakan satu dilema yang dialami oleh Bapak ya. Pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Bapak terhadap guru yang datang terlambat, lalu dia punya loyalitas ke Bapak, itu keputusan yang diambil oleh Bapak terhadap guru tersebut seperti apa Pak? Ya sebetulnya saya tidak langsung menegur atau gitu. Saya pelajari dulu supaya saya punya data gitu ya. Ketika saya melaksanakan pembinaan, ketika saya menghadapi kasus itu yang pertama saya lakukan adalah pembinaan. Pembinaan artinya saya mengambil yang bersangkutan. Namun sebelumnya saya mempelajari dulu. Saya lihat data di absensi, saya tanya ke siswa, gitu kan. Kemudian saya tanya teman-teman guru. Ketika datanya sudah fix bahwa memang yang bersangkutan menurut penilaian saya sebagai atasan, kemudian menurut rekan-rekan teman sejawatnya juga seperti itu, maka saya merencanakan untuk melaksanakan pembinaan. Berarti yang dilaksanakan oleh Bapak itu adalah pembinaan ya Pak? Pembinaan. Terhadap guru tersebut. Lalu di sini Pak, pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi oleh Bapak itu sebetulnya dilema etika ya Pak, termasuk dilema etika. Jadi seperti apa Pak yang dilaksanakan oleh Bapak sehingga si keputusan tersebut bisa efektif? Betul, sebetulnya ketika saya mengambil keputusan, tentu saya melihat dari sudut pandang orang lain, dari sudut teman-teman guru yang lain. Maka saya harus berhati-hati ketika ada kasus seperti itu. Maka dari sudut pandang teman-teman guru yang lain, apakah saya memperlakukan yang bersangkutan adil dengan perlakuan dengan teman-teman yang lain? Saya ambil contoh begini. Ketika ada teman guru yang dia disiplin, gitu kan, dia tepat waktu, tugas dilaksanakan dengan tepat waktu,
kemudian suatu saat dia ada masalah apa, ada keterlambatan atau ada halangan apa, kemudian terlambat, maka saya juga harus mempertimbangkan. Jangan sampai ada kecemburuan perlakuan saya kepada si A yang tadi kurang disiplin tapi punya loyalitas terhadap teman saya yang disiplin tapi kemudian ada beberapa halangan, maka saya harus mengambil keputusan yang adil, gitu kan, memperlakukan itu. Nah, dari segi pengambilan keputusan itu kemudian saya melaksanakan pembinaan. Nah, pembinaannya ada beberapa tahap, misalnya dengan contohnya dengan pemanggilan secara lisan. Kita melaksanakan pertemuan empat mata, begitu. Si guru tersebut dipanggil ya Pak? Panggil. Saya tanya alasan kenapa sering terlambat. Jadi ketika saya mengambil keputusan, saya punya data dari absensi, data dari teman sejawat, dan dari versi beliau. Karena kita kadang tidak tahu, mungkin saja dia terlambat itu karena misalnya ada sedang merawat orang tua rumah sakit, dan kita belum tahu itu ada alasan itu. Nah, ketika pembinaan itu kita sampaikan, kita tanya itu alasannya kenapa sering terlambat. Nah, ketika dari penggalian pertanyaan itu, kalau misalnya alasan yang bersangkutan tidak rasional dan sudah dilakukan berulang kali, baru kita sampaikan data. Ini absen Bapak selama ini, kebetulan di sekolah kita kan datang itu dicantum, misalnya 6.45, pulang jam 14.30. Jadi dari data itu selain real data ada juga untuk mengetes kejujuran. Karena di kita kan pinjol itu belum optimal. Jadi dari segi pencatatan datang jam 6.45 itu melatih kejujuran daripada rekan-rekan ini. Dari pembinaan itu, dari penggalian wawancara, diskusi, akhirnya saya jadi tahu ternyata memang tidak ada alasan yang bisa diterima dari tidak disediakan yang bersangkutan. Berarti itu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut ya mencari dulu informasi-informasi dari yang lain. Jadi bukan satu sumber. Seperti tadi Bapak katakan secara aturan udah ada ribuan, lalu informasi kenapa si guru tersebut datang terlambat, lalu seandainya ada teman sejawatnya Bapak menelusuri kondisi si guru tersebut, lalu yang akhirnya Pak si guru tersebut sesudah melaksanakan Bapak tadi pembinaan ya dipanggil, tapi pemanggilannya juga secara ini ya Pak, secara tertutup tidak di ini ya. Akhirnya si guru tersebut sikapnya itu sesudah Bapak melaksanakan pembinaan seperti apa Pak? Ya sebetulnya tadi karena ada dilema ya, saya apresiasi guru ini loyalitasnya sangat tinggi. Saya khawatir ketika saya melakukan pembinaan yang bersangkutan menjadi menarik diri ya, kalau bahasa Sundanya jadi pundung gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika sudah digali informasi, kemudian yang bersangkutan bisa mengakui bahwa ini tidak benar ya, ketidaksempurnaan ini tidak benar, akhirnya mengakui. Dan saya tentu ketika mengambil keputusan ini tentu harus melihat dari beberapa sudut pandang, tidak dari satu sudut pandang saya sebagai pimpinan, juga dari sudut pandang teman-teman dan yang lainnya. Setelah melaksanakan pembinaan dipanggil secara tertutup di sini artinya pis-pis gitu ya. Kemudian digali informasinya, kemudian ketika sudah ketemu titik permasalahannya, saya sampaikan solusinya. Bahwa itu tidak benar, silakan untuk datang ke sekolah tepat waktu sesuai dengan aturan. Maupun masalah-masalah yang lainnya itu bisa diselesaikan setelah melaksanakan kewajiban. Ya, sambil Bapak seperti itu keputusannya pun sesudah saya lihat yang Bapak dibuat ya keputusan tersebut tidak secara langsung ya Pak. Berarti ada waktu khusus. Tidak secara langsung. Jadi kan ada proses pengumpulan data dulu. Betul. Dipelajari dulu, kemudian kita janjian untuk pembinaan. Setelah bertemu, digali alasan dan sebagainya. Kemudian kita sudah atur jadwal. Saya pertemuan pertama, pembinaan pertama. Sudah itu diperhatikan lagi, alhamdulillah sebetulnya saya sudah menyiapkan untuk pembinaan kedua. Kalau yang bersangkutan tidak ada perubahan. Lalu yang ini Pak, bagaimana Bapak dalam memutuskan seperti ada kasus guru tersebut,
Di sini berarti ada kemudahan-kemudahan dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan kepada guru yang bersangkutan. Lalu kemudahan-kemudahan dalam pengambilan keputusan, karena di sekolah kita itu Pak banyak guru-guru. Lalu sikap mereka guru-guru yang datang tepat waktu, lalu pulang sesuai dengan waktunya, itu bagaimana Pak? Ya, sebetulnya ini salah satu tantangan gitu. Iya, betul. Ketika seorang pimpinan mengambil keputusan, tentu harus bisa mengakomodir keinginan semua gitu. Iya. Jangan sampai ada kecemburuan. Oh, saya sebagai pimpinan memperlakukan si A, si B, si C berbeda. Gitu. Iya. Tentu nanti ada timbul ketidakadilan. Gitu. Nah, kebetulan di sekolah kita ini kan ada tim ya, Iya. tim inti untuk merumuskan semua kebijakan. Jadi dalam menyampaikan kebijakan baik secara individu atau kelompok atau kebijakan sekolah, saya selalu berkonsultasi dengan tim inti. Iya. Jadi walaupun dalamnya dalam pelaksanaannya tim inti ini disamarkan gitu ya. Iya, iya. Ketika saya akan melakukan pembinaan terhadap si A, Iya. bagaimana menurut bapak ibu sebagai tim inti? Nah, dari sharing itulah kemudian saya mendapatkan kemudahan sehingga proses pengambilan keputusan bisa diterima secara baik oleh yang bersangkutan dan oleh orang-orang atau teman-teman rekan guru sejawat di sekolah kita. Ya, yang akhirnya gini Pak, untuk kasus yang ini ya, bagaimana dampak terhadap guru tersebut sesudah Bapak mengambil satu keputusan, lalu bagaimana respon dari guru-guru yang lain, terutama warga sekolah, teman sejawat guru tersebut sesudah mengambil keputusan? Jadi kan ada penekanan ya. Iya. Kepada yang bersangkutan saya sampaikan bahwa ini ketidaksiplinan ini adalah melanggar aturan sebagai ASN gitu kan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah sertifikasi gitu Iya, kan. iya. Jadi ini mohon salah satu syarat dari pencairan sertifikasi adalah pelaksanaan kinerja yang baik begitu. Dan yang bersangkutan menerima. Tadi saya sudah sampaikan kalau yang bersangkutan tidak ada perubahan, saya akan melaksanakan pembinaan kedua, ketiga, dan kalaupun misalnya saya tidak bisa menyelesaikan masalah, kan ada hierarki ke atasnya. Nah, saya perhatikan ketika sudah pembinaan, beliau menerima beberapa hari berikutnya, beliau sudah mulai menunjukkan perubahan, datang tepat waktu, kemudian tugas-tugas dilaksanakan, pulang juga tepat waktu. Dan ini berefek kepada teman-teman yang lain. Oh, ternyata yang bersangkutan bisa berubah setelah disampaikan dilaksanakan pembinaan. Terima kasih Pak, berarti si permasalahan tersebut selesai ya Pak. Terima kasih Pak. Dari saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktunya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mengganggu aktivitas Ibu. Perkenalkan, nama saya Entri Sutisna dari SD Bojo. Ingin mewawancarai kepada Ibu tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu. Untuk itu, silakan Ibu untuk Ibu memperkenalkan dan apa kasus yang terjadi di sekolah Ibu. Terima kasih. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih Pak Entis atas kunjungannya. Perkenalkan, nama saya Dina Dinarianti, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gunung Apung, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Kasus yang menyangkut yang ada di sekolah yaitu tentang kedisiplinan Pak Entis ya. Jadi terkait masuk dan pulang. Nah, terkadang itu menjadi hal yang seolah-olah biasa gitu, tapi ternyata itu sangat mengganggu kinerja rekan yang lain. Di satu sisi ketika saya ingin menegakkan aturan tentang kedisiplinan, di sisi lain mereka juga memerlukan atau ada kebutuhan atau kepentingan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu sedikit dilema bagaimana ketika antara aturan dengan kenyataan di lapangan itu terkadang membuat kami ingin menegakkan aturan itu sangat sulit. Tapi mungkin dengan adanya kasus semacam ini,
menambah pengalaman juga kepada saya bagaimana caranya saya bisa menegakkan aturan itu. Lalu Bu gini, itu kan Ibu tadi udah disebutkan bahwa Ibu itu terjadi dilema. Identifikasi masalah yang dilaksanakan oleh Ibu atau yang dilakukan oleh Ibu, tapi terhadap guru tersebut ya, ada guru tersebut. Iya, betul. Identifikasinya seperti apa Bu yang dilaksanakan oleh Ibu? Saya mengidentifikasinya itu dari pemantauan. Iya. Karena sejatinya pemantauan dan penilaian itu adalah bagian dari supervisi. Iya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan dari penilaian semata gitu. Jadi pemantauan ini justru yang bisa menghasilkan nilai yang sehari-hari, sikap dan perilaku mereka. Nah, kasusnya mungkin seperti ini, ketika seorang guru datang terlambat ke sekolah, karena terlalu sering mungkin dia menganggap hal itu biasa. Saya yang kebetulan ingin menegakkan aturan bahwa masuk harus tepat waktu itu menjadi suatu masalah gitu ya. Yeah. Tapi ketika masalah ketika hal ini menjadi masalah dan dia merasa bahwa itu bukan masalah, ini perlu dikonfirm. Yeah. Nah, langkah yang saya laksanakan adalah ketika saya telah memantau adanya suatu ketidakpatuhan terhadap aturan, langkah saya adalah ketika kebetulan kasus ini adalah saya melihat langsung gitu ya. Yeah. Hal itu kejadiannya. Jadi saya tidak bertanya kembali kepada rekan-rekan sejawat, jadi saya langsung bertanya terhadap guru yang bersangkutan, mengkonfirmasi mengapa beliau selalu terlambat. Terkadang beliau juga datang tepat waktu, tapi ketika saat itu dalam 1 minggu itu beliau datangnya hampir 3 kali dalam seminggu itu dia kesiangan. Dan dia merasa memang sedikit ada rasa malu, sungkan untuk meminta atau menjelaskan kepada saya karena mungkin seringnya itu. Ketika saya tanya, barulah dia mengungkapkan bahwa ada masalah pribadi di rumahnya yang memang butuh atau perlu diselesaikan segera. Jadi untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah. Jadi dia mungkin agak keteteran. Setelah saya tahu permasalahannya seperti itu, saya memberi masukan kepada beliau, bisa tidak untuk mengantar jemput anaknya itu menggunakan jasa angkutan. Gitu. Jadi sehingga anak bisa datang ke sekolahnya tepat waktu, ibu pun bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Lalu gini Bu, ketika guru tersebut terlambat, berarti Ibu udah mengidentifikasi kan? Betul. Lalu mulai dari penyebabnya, Betul. lalu kenapa guru tersebut kesiangan, Betul. padahal secara aturan itu harus ditegakkan. Betul. Ibu juga ada dilema ya untuk Betul. Ibu. Untuk pengambilan keputusan yang dilaksanakan kepada guru tersebut, apa yang dilaksanakan oleh Ibu? Dilema itu adalah saya rasakan ketika di satu sisi saya ingin menegakkan aturan, tapi di sisi lain guru tersebut adalah guru senior di sekolah ini. Yang notabene harusnya guru senior itu lebih memahami akan aturan yang seharusnya diterapkan. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan kepentingan pribadi ini, mungkin beliau juga menyadari. Tapi karena rasa sungkan dan setiap belum selesai permasalahannya, jadi dia belum sempat untuk bicara dengan saya. Begitu konfirmasi beliau. Nah, saya selaku pimpinan merasa ada dilema itu ketika saya ini bagaimana cara menyampaikan aturan yang harusnya ditegakkan kepada guru yang lebih senior dari diri saya. Gitu. Jadi saya tetap memilih waktu yang tepat dengan kondisi dia, dengan melihat suasana keadaan beliaunya. Jadi ketika penyampaian dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, dan akhirnya alhamdulillah dapat diterima oleh beliau. Jadi respon ketika berarti Ibu pemanggilan pun tidak secara langsung ya Bu? Iya. Lalu saya mengamati dulu. Iya, diamati dulu ya. Untuk karena dulu. statusnya guru tersebut adalah guru senior. Iya, betul. Lalu sesudah Ibu laksanakan pembinaan ya terhadap guru tersebut, karena tidak melihat guru senior dan juniornya, sikap dia Bu sesudah Ibu melaksanakan pembinaan oleh Ibu seperti apa Bu guru tersebut? Alhamdulillah beliau menerima dengan baik karena mungkin saya memberitahukannya pun dalam memilih waktu yang tepat gitu ya. Jadi penggunaan bahasanya pun yang tepat. Jadi diterimanya pun dengan baik. Alhamdulillah beliau juga dapat
memahami gitu apa maksud saya gitu. Saya juga sebetulnya dia itu disiplin Pak, jadi cuma karena kebetulan ada kepentingan di rumahnya yang belum bisa terselesaikan, jadi akhirnya dia kesiangan gitu. Jadi akhirnya dia sadar gitu, maksudnya tidak terlalu berlarut-larut atau jadi panjang. Dia memahami apa maksud saya gitu. Terus saya memberitahukannya juga tidak di depan rekan yang lain ya Pak, tidak mempermalukan gitu. Jadi hanya berdua saja dengan beliau di kantor gitu, tidak ada siapa-siapa. Betul. Lalu gini Bu, itu kan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mengganggu. Saya dari SDN Bojo datang ke sini ingin mewawancari Bapak tentang apa-apa yang terjadi. Apakah ada kasus di sekolah Bapak? Lalu penyelesaiannya seperti apa? Silakan Pak, untuk itu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adam Suherma. Saya bekerja sebagai kepala sekolah di SDN. Permasalahan mengenai di sekolah antara guru, siswa, dan teknik banyak sebetulnya. Iya betul. Tapi yang saya akan jelaskan salah satunya adalah masalah anak didik peserta didik. Iya. Berangkat dari latar belakang ekonomi di sini, kebanyakan itu masyarakatnya ekonominya kelas bawah. Iya. Jadi perhatian ke anak itu sangat kurang sekali. Jadi ada beberapa anak yang jarang masuk sekolah. Sekolah 1 minggu paling 2-3 hari masuk, 3 hari nggak masuk. Iya. Setelah saya identifikasi dengan guru kelas, itu muncul dari guru kelas dulu ya, ada laporan bahwa anak A itu jarang sekali masuk sekolah. Berarti itu Pak, si guru tersebut langsung datang ke Bapak ya, Iya, untuk iya. ini memberitahu bahwa ada anak yang jarang sekolah. Iya, itu durasi dalam 1 minggu. Iya. Informasi ke saya Iya. bahwa ada anak ditanyakan temannya tidak tahu gitu. Jadi guru itu meminta izin berinisiatif untuk ke rumah. Iya. Jadi kejadiannya itu hari Senin Selasa Rabu saya sekolah, saya teman yang ada, akhirnya guru berinisiatif ke rumahnya. Lalu akhirnya Pak, sesudah Bapak koordinasi dengan guru tersebut, lalu guru tersebut ke orang tuanya ya, Iya, ke orang tua. menjadi latar belakang penyebab si anak tersebut tidak sekolah, itu penyebabnya apa Pak? Itu ada beberapa faktor. Pertama, memang dia itu keluarga besar. Jadi Iya. anaknya sampai 4. Yang sekolah itu, yang jarang sekolah itu anak yang paling dulu. Jadi kalau ada ibunya, dia kan guru cuci. Iya. Jadi anak-anaknya tidak ada yang menjaga, si kakaknya ini yang disuruh untuk menjaga adik-adiknya gitu. Itu. Yang kedua, kalaupun si ibu itu sudah di rumah, si anak tersebut emang lingkungan di sana gimana ya? Ada semacam bos boneka Iya. yang mengakomodir anak-anak untuk di jalanan. Jadi setelah saya komunikasikan dengan guru kelasnya, coba diajak komunikasi yang enak Iya. ke orang tuanya. Nah, kita juga sih serba salah Pak ya. Iya. Iya. Di sisi lain anak itu harus sekolah, di sisi lain mungkin si ibu itu ya ekonomi ya, itu mungkin. Lalu begini Pak, untuk dengan kasus tersebut ya, berarti itu harus ada keputusan yang harus dilaksanakan oleh sekolah ya, kira-kira, atau keputusan apa yang dilaksanakan oleh Bapak atau langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Bapak supaya anak tersebut bisa sekolah dengan normal. Nah, untuk yang ketiga kalinya kami bertemu dengan orang tuanya, ya, termasuk ada juga bapaknya emang sudah keluar kota. Iya. Tapi saya
tidak ada urusan untuk apa keluar kota gitu, tapi alasannya untuk bekerja. Ya, setelah saya komunikasikan dengan orang tuanya, saya beri penjelasan, saya beri penerangan untuk bisa mengerti anak itu masih panjang perjalanan. Saya juga tidak bisa melarang anak untuk bekerja. Memang pada dasarnya ekonominya kurang. Mungkin dengan anaknya bekerja sebagai badut apa yang di pinggir jalan, mungkin itu untuk menambah untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi jalan keluarnya saya lakukan, biar bu nggak apa-apa, tapi kita bisa membagi waktu. Waktunya sekolah, anaknya dipersilakan di sekolah. Itu Bapak langsung ke orang tuanya ya? Orang tuanya, gitu. Saya juga tidak bisa melarang anak untuk berhenti itu. Gitu. Jadi ke ibunya mungkin ada pemasukan, ke anaknya bisa sekolah. Jadi ada waktunya bu, kalau waktunya sekolah dipersilakan untuk anak untuk sekolah. Jadi biarkan saja nanti sesudah pulang sekolah silahkan ibu menyuruh anak ibu. Ya sebetulnya tidak boleh, tapi ya gimana gitu. Bapak juga dilema ya? Iya dilema gitu melarang anak untuk sekolah terus jangan menjadi badut di jalanan. Apa kan ya? Kalau bapak punya uang, sok atuh kasih uang. Iya betul. Dilema juga gitu. Ya setelah saya beri pengertian, setelah komunikasi dengan guru di sini atau ada kebetulan ada komite yang dekat rumahnya di sini. Jadi saya juga minta untuk ketua komite memberi penjelasan, memberi informasi, setidaknya ada sedikit pencerahan mungkin bagi orang tuanya. Oh jadi keputusan yang Bapak ambil itu ya Bapak juga bukan kepada orang tuanya saja, tetapi karena di sekolah Bapak itu ada komite ya, Bapak juga berkoordinasi ya sama komite. Ya kebetulan kan ada guru-guru senior yang berada di sini. Iya. Jadi alhamdulillah siswa rajin sekolahnya. Iya. Siswa juga tidak mau untuk bekerja tapi karena keadaan. Tapi kalau sekolahnya alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan. Lalu gini Pak, ketika ada kasus tersebut ya, ini juga merupakan dilema bagi guru kelas, dilema juga untuk Bapak ya. Nanti pemberian nilai ke rapotnya. Lalu ada dilema juga anak tersebut apakah naik kelas atau tidak naik kelasnya. Menurut hemat Bapak keputusan yang tepat untuk anak tersebut apa yang harus dilakukan oleh Bapak terhadap anak, terhadap guru terutama Pak? Iya. Jadi saya memberikan penjelasan kepada guru. Kebetulan kan siswanya siswa kelas 4 ya. Iya. Dalam kurikulum sekarang kan tidak boleh ada siswa yang tidak naik gitu. Iya. Jadi harus naik semua. Nah, untuk yang dalam artian kata adil ya, adil bukan berarti sama rata. Kita memberi keadilan untuk siswa yang sering masuk sekolah dengan siswa yang jarang masuk sekolah. Kalau untuk tingkat kelas mungkin si anak itu naik ke kelas yang berikutnya, namun ada beberapa mata pelajaran yang harus diikuti kayak kuliah malah SKS gitu. SKS yang belum tuntas yang dari kelas 4 itu setiap hari diberi bimbingan untuk menyelesaikan mata pelajaran yang belum mencapai. Jadi naik si anak, cuma masih ada PR buat anak itu untuk menyelesaikan mata pelajaran yang belum terselesaikan. Itu juga ada unsur kasih sayang terhadap masa depan dia ya Pak. Iya. Kita kan masa depan mereka masih panjang. Kita tidak tahu mereka mau menjadi apa ke depannya. Ya dari sekarang kan dibentuknya. Jadi yang akhirnya si masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik ya Pak. Alhamdulillah. Mungkin sekarang saya lihat, saya tanya ke guru kelasnya, alhamdulillah sekolahnya rajin. Kemarin yang mata pelajaran yang belum selesai, alhamdulillah mungkin satu lagi yang belum selesai gitu, karena masalah waktu mungkin tidak sekaligus
Dan kemarin juga waktu naik kelas kan tidak bisa makan dengan yang lain. Iya. Itu kan harus ada perbedaan, kasihan juga yang lain di sekolah. Iya. Tapi alhamdulillah sampai saya ini siswanya rajin, siswanya berjalan, ke sekolahnya rajin, alhamdulillah ada perubahan. Terima kasih Pak saya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.